Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Senin 21 Maret 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah. Bersama saya, Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi pertama datang dari Kota Palopo, di mana 13.000 siswa SD Palopo telah divaksin. Sebanyak 13.000 siswa sekolah dasar di Kota Palopo telah divaksin COVID-19 dosis pertama. Dari jumlah target sebanyak 17.000 siswa, dari jumlah tersebut masih ada 4.000 siswa yang belum menerima suntik vaksin. Dinas Pendidikan Kota Palopo dan stakeholder lainnya menggenjot pelaksanaan vaksin secara tuntas agar pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan 100%. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Arwin Ahmad di Palopo. Halo, selamat siang rekan Arwin. Selamat siang rekan Kinan. Baik rekan Arwin, bisa Anda informasikan berapa lama perkiraan vaksinasi siswa di Palopo sampai dengan tuntas? Ya, terima kasih rekan Kinan. Untuk saat ini data terbaru jumlah siswa SD atau sekolah dasar yang telah divaksin COVID-19 di Kota Palopo yaitu sekitar 13.000 siswa. Dari jumlah target yang ada yaitu 17.000 siswa dan masih ada sekitar 4.000 siswa yang masih belum menerima suntik vaksin COVID-19 untuk dosis pertama. Nah, dari jumlah yang telah divaksin ini itu progresnya baru sekitar 72% lebih dari target yang ada. Nah, diperkirakan progres vaksinasi ini bisa selesai sebelum pertengahan tahun 2022. Jadi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palopo bersama dengan stakeholder lainnya seperti Polres Palopo juga turut berpartisipasi dalam memaksimalkan pencapaian vaksinasi COVID-19 khususnya bagi siswa SD seperti yang terlihat di Ya, apa kendala yang dialami sehingga masih banyak siswa yang sampai saat ini belum melakukan vaksinasi? Ya, kendala yang dialami ada beberapa ya. Yang pertama yaitu siswa yang calon peserta vaksin ini belum memenuhi syarat untuk ikut menerima suntik vaksin seperti yang dipersyaratkan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi untuk ikut vaksin ini masih perlu dimaksimalkan utamanya bagi orang tua siswa sendiri. Kemudian yang ketiga itu kemarin ada jumlah dosis yang terbatas namun kini sudah ada. Begitu. Ya, bagaimana progres vaksinasi secara keseluruhan di Kota Palopo, rekan Arwin? Ya, untuk secara keseluruhan, mulai dari anak sekolah, kemudian masyarakat umum, kemudian petugas kesehatan, kemudian petugas publik itu progres vaksinasi saat ini sudah melebihi 97% dari jumlah ini untuk dosis pertama dari jumlah target yaitu 141.000 orang. Ya, baik. Terima kasih rekan Arwin Ahmad untuk informasi lengkap Anda. Dan itulah tadi informasi yang disampaikan oleh reporter kami dan selamat bertugas kembali rekan Arwin Ahmad. Baik, terima kasih. Kita beralih ke informasi berikutnya datang dari Kabupaten Baru di mana kisah HM Ihsan Syahrul hingga miliki 2 klinik Tiara Nusantara. Seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Baru di mana kisah HM Ihsan Syahrul hingga miliki 2 klinik Tiara Nusantara. HM Ihsan Syahrul adalah founder klinik Tiara Nusantara di Kabupaten Baru, di mana klinik Tiara Nusantara ini merupakan klinik kesehatan terlengkap pertama di Kabupaten Baru. Hingga saat ini HM Ihsan Syahrul telah memiliki 2 klinik Tiara Nusantara. Seperti apa kisah HM Syahrul? Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari reporter Tribun Timur yang bertugas di Kabupaten Baru, ada rekan Darullah. Halo, selamat siang rekan Uul. Ya, siang Kinan dan Tribuners. Baik rekan Uul, bisa Anda informasikan ada di mana saja kedua klinik milik Ihsan Syahrul? Ya, Tribuners diinformasikan bahwasanya HM Syahrul ini memiliki 2 klinik, yaitu klinik Tiara Nusantara. Nah, kedua klinik tersebut, satu diantaranya ada di Kabupaten Baru, tepatnya di Kelurahan Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kemudian klinik yang kedua yaitu ada di Papua Barat. Jadi klinik milik Pak Ihsan ini ada di Papua dan di Kabupaten Baru. Ya, Kinan. Ya, apa saja fasilitas yang ada di klinik Tiara Nusantara? Untuk klinik Tiara Nusantara yang ada di Kabupaten Baru sendiri ini dilengkapi UGD, kemudian ada ruang inap dan ada juga ruang inap VVIP. Kemudian ada ruang rawat jalan yang dilengkapi juga ruang bersalin, ada ambulans, dan kedepannya akan dilengkapi dengan dokter spesialis sesuai bidangnya masing-masing. Itu untuk yang klinik yang berada di daerah Kabupaten Baru. Sementara yang untuk klinik yang berada di daerah Papua, saya belum monitor terlalu mendalam mengenai kelengkapannya yang ada di sana. Jadi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini hanya fasilitas klinik Tiara Nusantara yang ada di Kabupaten Baru. Ya, Kinan. Ya, kenapa Ihsan Syahrul memilih usaha klinik kesehatan? Iya, Tribuners. Diinformasikan bahwasanya Pak Ihsan Syahrul memilih klinik kesehatan dari yang sebelumnya adalah sebagai kontraktor, karena ia merasa lebih enjoy atau lebih santai ketika dia berbisnis di bidang klinik kesehatan. Itulah yang mendorong Pak Ihsan Syahrul untuk memilih berbisnis di bidang kesehatan. Selain itu, dia memilih usaha di bidang kesehatan karena ingin mensupport istrinya yang merupakan ASN dokter gigi di Papua Barat. Sehingga itulah yang menjadi alasan Pak Syahrul untuk bergelut di bidang dunia kesehatan. Iya, Kinan. Ya, baik rekan Ul, terima kasih untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan founder klinik Tiara Nusantara, ada Bapak HM Ihsan Syahrul. Berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana untuk mengembangkan diri, bagaimana untuk mengembangkan usaha, ya. Nah, yang kebetulan istri saya dokter, ya. Saya mengambil keputusan membackup istri saya dalam pelayanan kesehatan ke masyarakat. Ya. Nah, mengenai apa lagi namanya perjuangan mungkin sampai sekarang, saya pikir seperti biasa, seperti apa
orang-orang yang lain juga yang sudah berhasil. Ya. Sama juga seperti biasa. Saya hanya kebetulan saya dari Papua, tepatnya di Sorong, Ya. kota Sorong. Orang tua saya berdomisili di sana, dua-dua. Kemudian kita semua tumbuh dan besar di Sorong, kota Sorong, Papua. Ya, berawal dari situlah mungkin sedikit apalagi namanya perjalanan kehidupan. Ya, hingga sekarang. Jadi seperti biasa, seperti rekan-rekan yang lain, mungkin teman-teman yang lebih bagus. Jadi tidak ada yang, mungkin saya pikir tidak ada yang, kalaupun ada perjuangan-perjuangan yang mungkin dilalui, ya saya pikir itu seperti biasa bahwa harus dilalui, bahwa ada. Dan itu tadi bahwa berawal kegiatan usaha di bidang kesehatan untuk klinik ini saya berawal dari Sorong. Ya. Kebetulan istri saya di sana, saya bawa ke Sorong waktu itu. Kemudian dalam perjalanannya berkembang. Nah, sekarang mungkin saya berpikir tidak ada salahnya saya membantu istri untuk membangun di Kabupaten Baru. Ya. Baru, bagus, dan mungkin kita bisa membantu masyarakat di bidang kesehatan. Saya pikir itu. Jadi ini memilih Kabupaten Sorong karena di sana orang tua ya, Pak? Ya, orang tua di sana, almarhum Ya. Bapak saya meninggal di sana, kemudian ibu saya meninggal di Makassar. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan reporter dan narasumber kami. Dan terima kasih rekan Darullah yang melaporkan langsung dari Kabupaten Baru dan selamat bertugas kembali. Ya, baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya di mana mayat bayi ditemukan hanyut di Kanal Balang Baru, Makassar seusai jeda berikut. Ya, baik, terima kasih Anda masih kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan bersama saya Kinar Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar di mana mayat bayi ditemukan hanyut di Kanal Balang Baru, Kota Makassar.
Mayat bayi yang gegerkan warga Jalan Tanggul Patompo, Kelurahan Balangbaru, Kecamatan Tamalate, Makassar ditemukan pertama kali oleh petugas kebersihan kanal. Ialah Andi, 53 tahun, warga Jalan Balangbaru, Jalan Tanggul Patompo. Andi mengaku menemukan mayat bayi malang itu saat mengais sampah di aliran kanal. Utamanya sampah yang menyangkut di pintu air kanal, tepatnya di bawah jembatan Tanggul Patompo. Saat mengais sampah, ia mengaku mayat sang bayi berjenis kelamin laki-laki itu menyangkut di pintu air. Untuk informasi lebih jelasnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Muslimin Emba. Halo, selamat siang rekan Emba. Ya, baik, Kinan dan Tribuners, dapat saya jelaskan siang tadi sekitar pukul 10 siang, itu warga di Tanggul Patompo digegerkan dengan temuan bayi yang menyangkut di pintu air kanal Patompo atau kanal Balangbaru, di mana mayat bayi itu ditemukan dalam kondisi telanjang ataupun tanpa busana. Kinan. Ya, bagaimana kondisinya sampai saat ini rekan Emba? Ya, untuk saat ini mayat bayi itu telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi begitu. Dan kondisi bayi juga diduga sudah meninggal lebih dari 1 hari lantaran sudah membengkak dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Kinan. Ya, apakah kejadian serupa pernah terjadi di lokasi yang sama, rekan Emba? Ya, hasil wawancara saya dengan Pak Andi, petugas kebersihan kanal, beliau menyebut bahwasanya kejadian serupa pernah terjadi di 2 tahun lalu atau 2020 lalu, di mana juga ditemukan mayat bayi yang menyangkut di pintu air kanal Patompo tersebut. Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Emba untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan petugas kebersihan kanal, ada Bapak Andi. Berikut liputannya untuk Anda. Itu sampai kita temukan itu bayi, Pak. Hari buku temuan di pintu air, Di mau pintu- bersih, tiba-tiba saya lihat begitu. Jadi saya kasih pamayu ke Mendrin. Nah, jadi dia aku pamayu make RT. Ya. RT telepon polisi. Itu bayi dibungkus atau Tidak, langsung telanjang pula, jenis kelamin apa, Pak? laki-laki. Ada luka-luka di tubuhnya. Pokoknya seperti kepalanya penyek, seperti sangepe, Sudah kondisi meninggal, Dik. meninggal. Waktu kita dapat itu sempat tersangkut di pintu air. Pintu air, jadi saya kasih lari dulu. Oh, tersangkut Pak, Dik? Tersangkut. Pak, tahun lalu atau 2 tahun lalu pernah ada aja? 2 tahun ada. 2 tahun lalu ada jalan lagi begitu. Lagi. 2 kali bisa dapat sih. 2 kali, Pak, Dik. Enggak ada warga di sini yang mungkin kehilangan bayi atau apa? Kalau saya sudah salah itu baru lahir itu bayi. Oh, kayak baru lahir, Baru Dik. lahir. Masih ada hari-harinya? Masih ada nih campurnya apa? Hari-harinya? Iya. Jadi sekarang sudah diambil sama Sama dengan polisi. Dokpol, Pak, Dik. Iya. Kali bikin dapat begini. Kalau kita ya curiga atau apa ini? Sengaja dibuang mungkin. Sengaja, tidak mungkin jauh itu mengalir di sini kan. Berarti sengaja kayak dibuang di kanal jadi terbawa arus begitu. Terbawa arus. Ya. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan wartawan kami dan narasumbernya. Dan terima kasih rekan Muslimin Emba yang melaporkan langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali buat Anda. Ya, baik, Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.